Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tom Techno. Kemarin sudah buat robot, sudah strategi trading. Nah, sekarang gosip lagi. Gosip ini sekarang terkait sama Fahrenheit. Barusan saja saya baca di berita tentang kelanjutan proses Fahrenheit yang kemarin telah kabarnya ya, sinyal meng-MC-kan para member-membernya. Oke, sebelumnya klik subscribe dan like, share, dan tekan tombol lonceng ya, biar Anda selalu update dengan video-video dari saya. Oke, barusan saya melihat, baca berita. Kan barusan, kemarin nih, awalnya kemarin dulu nih. Kemarin itu dari Polda Metro Jaya, itu ada melakukan press conference, yaitu tentang Fahrenheit ya. Di sini disebutkan bahwa 4 tersangka robot trading bodong Fahrenheit dijerat TPP perjudian. Di sini saya ambil dari Detik. Jadi waktu itu saya lihat ada press conference, ditangkap 4 orang, tetapi direktur utamanya yaitu Hendri Susanto belum ditangkap ya. Jadi mereka masih menangkap 4 yang terlibat. Waktu ada orang yang bertanya, Hendri Susanto udah ditangkap apa belum? Nah, polisinya bilang, sedang di profiling. Atau profiling apa ya, pokoknya sedang dilacak mungkin ya. Nah, di sini saya bacakan aja ya dari Detik ini. Ini berita kemarin tanggal 22 Maret 2022. Polisi menangkap 4 orang tersangka terkait investasi bodong robot trading Fahrenheit. Tersangka dijerat Undang-Undang UU ITE. Pasalnya macam-macam ini di sini bisa dibaca. Kemudian melakukan perbuatan atau menyediakan sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan dan atau perjudian melalui media elektronik dan atau tindak pidana perdagangan ilegal dan atau tindak pidana pencucian uang. Nah, ini ada 4 tersangka yang ditangkap di sini, tapi menyebutkan bahwa Hendri Susanto masih diburu atau masih DPO. Keberadaannya masih kita profiling tuturnya. Nah, di sini 4 tersangka yang tertangkap ini mempunyai peran yang berbeda-beda. Ya, satu yaitu inisial D berperan sebagai admin atau yang menguasai website melakukan penarikan atau withdrawal. Kemudian ada inisial ILJ berperan sebagai admin media sosial dalam memasarkan jasa robot trading Fahrenheit yang dijalankan oleh leader dengan tujuan menarik member baru. Kemudian ada DBC, inisial DBC, berperan sebagai admin atau selaku pengelola situs website Fahrenheit. Yang keempat ada MF, inisial MF sebagai admin atau menguasai website https userzone lotus international llc.com yang menerima laporan transaksi dari deposit member dan melakukan penarikan withdraw kepada member pemilik rekening. Ini semua saya nggak tahu ya inisialnya siapa aja, dan kayaknya mereka ini kayak semacam admin-adminnya gitu loh. Jadi bukan bos-bosnya nih menurut saya nih. Nah, pagi ini saya baca, ini ada berita dari Detik juga, pada jam 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 23 Maret 2022. Diberitakan yaitu di sini kronologi penangkapan Hendri Susanto, bos pengelola robot trading Fahrenheit. Nah, jadi dalam sehari setelah konferensi pers itu ketangkap loh. Keren loh polisi Indonesia ya, ketangkap. Dan Hendri Susanto ini nggak melarikan diri ke luar negeri. Bodohnya kenapa ya nggak? Udah untung banyak tidak melarikan diri ke luar negeri. Ya jelas ketangkap dong kalau masih di Indonesia. Di luar negeri aja masih bisa ketangkap. Ya kan? Di sini ya Jakarta, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP-Deksus Barreskrim Polri menangkap bos pengelola robot trading bodong Fahrenheit, Hendri Susanto atau HS. Polisi memberikan kronologi penangkapan Hendri Susanto. Nah, yaitu pada Senin 21 Maret. Kasubdit 5 IKNB DTP-Deksus Barreskrim Kombes Makmun menjelaskan awalnya Hendri Susanto dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Hendri pun memenuhi panggilan Barreskrim pada hari Senin itu. Jadi waktu dipanggil sebagai saksi, Hendri memenuhi panggilan. Jadi dia datang nih tanggal 21 Maret 2022. Ini kata Makmun ya saat dimintai konfirmasi. Lanjut,
pada Senin 21 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat, jam 11 malam, Makmum mengatakan bahwa pihaknya menaikkan status Hendry Susanto menjadi tersangka dalam pemeriksaan itu. Kemudian polisi menangkap Hendry. Nah, ini disebutkan polisi menangkap ya. Kami di sini mengatakan ya, si orang itu, kami menaikkan status tersangka, status sebagai tersangka setelah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu. Kemudian kami lakukan penangkapan pada hari Senin 21 Maret 2022 jam 23 waktu Indonesia Barat. Oh, jadi waktu konferensi pers sebenarnya udah ditangkap ya. Cuman masih diinterogasi mungkin. Kemudian nih lebih lanjut, Makmum mengungkapkan Hendry Susanto memiliki sejumlah bawahan yang 4 diantaranya sudah diringkus di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Makmum mengatakan Bareskrim masih melakukan pendalaman untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus Fahrenheit ini. Ya, dia mengatakan ini masih kita kembangkan. Tidak mesti hanya 4 orang itu, masih mungkin ada tersangka lainnya selain mereka, Ibu Makmun. Nah, di sini kemudian pada Rabu tanggal 23 Maret, polisi kemudian mengumumkan progres kasus dugaan penipuan robot trading Fahrenheit ke publik. Ini pimpinan dari para tersangka penipuan Fahrenheit, Hendry Susanto sudah ditangkap. Hal ini disampaikan oleh Dirtipid Deksus Bareskrim Brigjen Wisnu Hermawan kepada Detikcom Rabu tanggal 23 Maret. Terkait kasus ini, polisi sebelumnya telah menangkap 4 orang tersangka. Jadi di sini disebutkan bahwa Hendry Susanto yang bosnya itu, yang buronan, itu sudah ditangkap. Nah, Hendry Susanto ditahan di rutan Bareskrim Polri, yang mana Hendry Susanto ini merupakan direktur PT FSP Academy Pro, perusahaan yang mengelola robot trading bodong Fahrenheit. Nah, jadi sudah ditahan ya. Jadi kelanjutan dari kemarin itu yang kok pimpinannya kok nggak ditangkap, itu kok belum tertangkap. Ternyata polisi nggak tinggal diam, tetap masih mengejar tersangkanya dan akhirnya ditangkap. Dan setelah ini kita tunggu saja, semoga uang-uang kerugian para member bisa dibalikin ya, karena kan barang-barangnya banyak yang disita nih, barang-barang mewah, ada mobil mewah itu pada disita. Semoga nanti bisa diselesaikan kasus ini dan minimal ada pengembalian lah buat para member yang ditipu oleh para robot-robot trading abal-abal ini. Dan saran untuk member robot trading lain, kalian harus lapor kalau memang ada dugaan scam atau Anda merasa di-scam, ditipu. Anda mengambil uang Anda tidak bisa aja itu sudah ditipu loh. Jadi Anda berhak untuk melaporkan. Saya masukkan uang kok saya tidak bisa ambil uang saya, itu udah penipuan. Anda segera bisa laporkan dan seperti pemberitaan yang terdahulu ya, bahwa uang-uang ini bisa kembali ke, maksudnya Anda bisa memperoleh kompensasi kerugian Anda asal Anda melapor dan Anda nanti di pengacara di tuntutan itu harus, atau di putusan dari hakim harus dicantumkan nama-nama Anda sebagai pihak yang dirugikan agar memperoleh pengembalian. Kalau Anda tidak melapor, satu, Anda melapor aja, kalau Anda tidak mencantumkan nama Anda dalam tuntutan untuk pengembalian, berarti Anda tidak mendapat, apalagi Anda nggak melapor. Cuma melihat teman-temannya lapor, Anda diem-diem aja. Ya mungkin Anda cuma bisa berkeluh kesah di belakang, tapi uang Anda hilang. Akhirnya drama-drama ini lama-lama sedikit demi sedikit mulai selesai. Tinggal beberapa robot lagi yang membernya masih bertahan, masih die hard, masih ngeyel, berharap uangnya kembali, padahal di PHP terus. Dan semoga pada sadar, pada insaf ya, main-main kayak gini tuh, kalau Anda yang paham tentang Ponzi ini, berarti Anda sengaja menjerumuskan orang-orang ke dalam lingkaran setan. Kecuali Anda yang tidak paham, Anda segeralah membuka pikiran Anda, membuka mata Anda, dengarkan kuping Anda kepada para influencer yang sudah menyatakan bahwa ini scam, atau terindikasi Ponzi, bukan scam ya, belum scam mungkin ya, tapi terindikasi Ponzi, segeralah Anda lakukan tindakan. Dan berita terbaru juga ada tentang ini ya, tentang DNA Pro yang katanya nih scam nih, karena
leader-leadernya itu menuntut atau mensomasi, bukan menuntut, mensomasi direktur dari DNA Pro. Tapi apakah dengan mereka mensomasi mereka akan bebas dari jeratan hukum? Karena mereka itu leader. Leader itu tanggung jawab juga dong. Mereka dapat untung dari para member di bawahnya, dan sekarang mereka apa mungkin playing victim atau ya seolah-olah ikut membantu membernya, padahal mereka sudah meraup keuntungan. Dan dari awal aku yakin tidak semua orang leader itu tidak paham ini Ponzi. Some of them, beberapa dari mereka memang pemain. Oke, selamat siang ya. Video ini pendek saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.